بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pada pengajian yang telah lalu kita membahas tentang tafsir dari ayat yang keempat dari surat Al-Masad yang berbunyi apa? Wamra'atuhu hammalatal hatab. Pertanyaan pertama, para ulama memiliki beberapa penafsiran untuk kalimat hammalatal hatab. Kemarin kita sebutkan tiga. Kita sebutkan tiga di antara penafsiran tersebut. Siapa yang bisa menyebutkan tiga-tiganya? Ini hadiahnya cuma buku tipis ini, tidak apa-apa. Ya, yang pertama. Yang kedua. Ya, bagus. Bagus. Silakan. Saya lupa nggak bawa CD. Ya, nggak apa-apa ya. Pertanyaan yang kedua, di antara pelajaran yang bisa dipetik dari ayat yang keempat ini, bahwa istri itu terkadang bisa berubah menjadi apa? Musuh. Sebutkan dalilnya dalam Al-Quran, surat apa, ayat berapa? Berikut maksud dari istri menjadi musuh. Itu maksudnya apa? Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, dalam Al-Quran surat apa dan ayat berapa disebutkan bahwasannya istri dan anak bisa berubah menjadi apa? Musuh. Kemudian apa maksud dari istri jadi musuh dan anak? At-Taghabun ayat 14 ya. Bagus, monggo. Bagus sekali. Pertanyaan terakhir, pertanyaan bonus karena tidak ada hadiahnya. Saya lupa, ini sisa buku kemarin, saya lupa tidak bawa buku tambahan. Pertanyaan yang ketiga, semoga pada mau jawab, walaupun tidak ada apanya, walaupun tidak ada hadiahnya. Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana seandainya ternyata istri kita itu memiliki karakter musuh? Bagaimana kita menyikapi istri kita?
Masya Allah, tidak ada yang mau jawab ini. Hah? Ya. Bagus. Harus dihadapi dengan penuh kesabaran sambil di apa? Sambil dinasihati. Bukan dipulangkan ke orang tuanya. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar radio Roja, radio As-Sunnah FM, radio Bas FM, dan radio Nashrus Sunnah yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang ayat yang terakhir dari surat Tabbat, yaitu ayat yang keberapa? Yang kelima. Bunyinya apa? Fi jidiha hablum mim masad. Ayat ini masih merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya bercerita tentang siapa? Istrinya Abu Lahab. Jadi kalau misalnya kita bisa bagi surat Al-Lahab secara global itu bisa dibagi menjadi dua. Ayat pertama, kedua, ketiga bercerita tentang siapa? Tentang Abu Lahab. Kemudian ayat yang keempat dan kelima bercerita tentang siapa? Istrinya Abu Lahab. Nah, ayat yang kelima ini masih melanjutkan pembahasan tentang karakter. Tentang perilakunya siapa? Istrinya Abu Lahab. Kalau di ayat yang keempat diceritakan bahwasanya istrinya Abu Lahab hammalatal hatab. Ayat yang kelima diceritakan di antara perilakunya istrinya Abu Lahab, fi jidiha hablum mim masad. Apa artinya? Fi jidiha. Apa artinya fi jidiha? Hah? Masya Allah. Pernah tahu baca surat Al-Lahab? Hah? Fi jidiha. Di lehernya. Fi jidiha di mana? Di lehernya. Ada apa di lehernya? Hablun. Tali. Mim masad. Dari sesuatu yang dipintal. Tahu dipintal? Dipilin atau dianyam. Nah, di lehernya ada sesuatu yang dipintal. Sesuatu yang dipintal ini apa? Disinilah para ulama tafsir mereka memiliki beberapa keterangan. Di sini saya akan menyampaikan 5 penafsiran. Berapa penafsiran? 5 dari arti apa? Fi jidiha hablum mim masad. Penafsiran yang pertama disebutkan oleh para ahli tafsir, maksudnya sesuatu yang dipintal di lehernya adalah kalung dia. Apa? Kalung. Kalung dia yang sangat mewah yang terbuat dari mutiara. Konon, istrinya Abu Lahab itu punya kalung yang sangat mewah. Tidak heran karena dia adalah seorang apa? Seorang ningrat. Seorang bangsawan. Jadi wajar seandainya dia memiliki perhiasan yang mewah. Manakala dia memiliki kalung yang mewah itu, dia pernah bersumpah. Wallata wal Uzza. Apa artinya? Demi Latta dan Uzza. Kalau kita orang Islam apa? Wallahi. Demi apa? Allah. Kalau istrinya Abu Lahab, enggak demi Allah. Dia apa? Demi Latta dan Uzza. Dia mau sumpah apa? Kata dia, la unfiqannaha fi adawati Muhammad. Pasti saya akan pergunakan kalung ini untuk membiayai permusuhan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia gunakan bukan hanya fisiknya, sampai apanya? Hartanya. Harta dia yang sangat berharga, dia keluarkan untuk membiayai permusuhan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akibatnya?
Akibatnya dia akan dihukum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat nanti, dikalungi dengan kalung yang terbuat dari api neraka. Ya, ketika di dunianya kalung yang dia pakai, dia gunakan untuk membiayai permusuhan kepada kebenaran, maka pada hari kiamat nanti dia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dikalungi kalung bukan dari mutiara, tapi dari apa? Api neraka. Dan ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Betapa berbahayanya mengeluarkan harta untuk membiayai permusuhan terhadap kebenaran. Banyak orang tidak mikir ketika dia mengeluarkan apa? Duit. Apakah itu untuk membiayai kebenaran atau justru untuk apa? Untuk memerangi kebenaran. Praktek nyatanya di zaman kita ini antara lain dilakukan oleh kaum kufar, orang-orang kafir, dan juga oleh ahlul ahwa yang mereka berusaha untuk memerangi kebenaran. Adapun mengenai permusuhan orang-orang kafir, sudah jelas-jelas diceritakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 120. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian wahai orang Islam sampai kalian mau apa? Mau mengekor agama mereka, mau ikut ke dalam agama mereka. Dan di dekade belakangan ini mereka pakai pakaian yang macam-macam. Kadang pakai jubah misionaris. Kadang pakai topeng orientalis. Ya. Jadi mereka nggak mengusung bendera agama yang sekarang mereka anut, tapi mereka memakai topeng-topeng lainnya. Sehingga banyak di antara kaum muslimin yang tertipu. Bahkan mereka belajar Islam di tangan orang-orang barat, orang-orang orientalis. Mereka bangga ketika belajar Islam di mana? Belajar Islam di Amerika. Belajar Islam di Inggris. Belajar Islam di mana? Di Perancis. Subhanallah, belajar Islam bukan di negara Islam. Kepada siapa belajarnya? Kepada orang Islam? Kepada profesor-profesor Yahudi dan Nasrani. Dan itu dibangga-banggakan. Subhanallah. Dan orang-orang kufar, ketika mereka berusaha untuk memerangi kebenaran, banyak sarana yang mereka gunakan. Di antara sarana yang paling sering digunakan adalah trio S. Apa? Trio S, bukan trio macan. Trio S. Apa trio S? Pertama adalah seks. Yang kedua adalah apa? Songs. Yang ketiga adalah spot. Seks apa? Seks ya seks. Semuanya tahu. Seks. Nah, lewat jalan ini mereka berusaha untuk merusak generasi muda. Mereka berusaha agar otaknya anak-anak muda saat ini cuma dipenuhi dengan itu. Makanya berbagai cara media mereka gunakan semaksimal mungkin. Dimanapun mereka berusaha, dimanapun mata melihat, di situ ada sesuatu yang membangkitkan syahwat mereka. Sehingga kemanapun mereka pergi yang dipikir cuma seks. Makanya wajar. Naudzubillah min dzalik, seandainya anak-anak kecil masih SD sudah berzina. Anak kelas 1 SD, kelas 2 SD sudah apa? Berzina. Seingat saya dulu ketika saya masih SD, cuma diolok-olok, oh pacare anu, itu sudah apa? Sudah malu sekali. Masih ada rasa malu dulu kita. Sekarang anak-anak SD sudah berzina. Bagaimana berzina?
Karena pegangannya HP dan yang dilihat adalah video Ariel dan Luna. Itu yang dilihat oleh mereka. Di HP itu yang dilihat. Di televisi itu pun yang dilihat. Dan sayangnya, alat yang merusak anak kita disayang, dilapi tiap hari di rumah kita. Nanti melong banget. Padahal ini adalah racun yang merusak generasi kita. Seks. Yang kedua apa? Songs. Lewat lagu, mereka berusaha untuk memasukkan nilai-nilai yang bisa merusak akidah anak-anak kita. Yang merusak moral anak kita. Coba sekarang lagu. Rata-rata isinya apa? Hah? Rata-rata isinya seputar cinta. Cinta kepada siapa? Kepada Allah? Hah? Mungkin. Isinya adalah cinta kepada siapa? Cinta kepada non-mahram. Yang itu adalah merupakan pintu untuk masuk kepada perzinaan. Sekarang ringtone-nya. Ringtone rata-rata coba sekarang. Andaikan ada yang nyala HP-nya coba. Kira-kira yang pertama kali didengar apa? Hah? Musik. Rasanya tidak bangga kalau misalnya ringtone-nya bukan apa? Bukan musik. Kalau ringtone-nya cuma apa? Kalau din. Nah, itu rasanya dan apa jadul. Orang gaul ya. Tidak sadar bahwasanya itu adalah salah satu senjata mereka untuk merusak generasi kita. Dan yang ketiga apa? Sport. Apa? Olahraga. Wow, Ustaz ini mengharamkan olahraga. Oh tidak. Ya, olahraga boleh. Tapi yang kita kasih garis bawah di sini adalah bagaimana mereka dompleng. Bagaimana mereka dompleng dengan sesuatu yang sebenarnya diperbolehkan untuk merusak generasi kita. Kalau olahraga tidak apa-apa. Nabi kita SAW mengajarkan kepada umatnya agar mereka dan juga para sahabat atau para ulama salaf mengajarkan kepada umatnya, Umar bin Khattab dan yang lainnya mengajarkan kepada umat Islam agar mereka belajar memanah, kemudian berenang. Di mana berenangnya? Hah? Berenang di tempat yang tidak campur maksudnya ya. Kemudian juga mengajarkan supaya kita berlatih naik kuda. Itu semuanya olahraga, tidak masalah. Tapi yang jadi masalah manakala olahraga itu didomplengi dengan misi-misi tertentu. Sehingga pikirannya hanya olahraga. Olahraga dibikin pas pengajian. Jadi ini mandan bebah ya. Lah, harap ngaji cek. Anak pertandingan Indonesia kalau apa mau bengi? Hah? Sama? Irak. Iran. Orang-orang bok apa? Kalah. Sudah nggak ngaji, kalah pula. Jadi kita harus waspada. Olahraga tidak apa-apa. Tapi jangan sampai menghalangi kita dari kebaikan. Sampai nabrak waktu sholat. Coba ketika dulu. Pas masanya apa? Final atau apa itu dulu yang ramai sekali itu? Piala Dunia. Antara siapa? Indonesia sama mana? Piala Dunia antara siapa? AFF antara siapa? Indonesia Malaysia. Gimana? Pada sholat enggak itu? Mulainya jam berapa coba itu? Jam 7. 6:30. Tanggung temen, Bok. Mulainya jam berapa? 6:30. Lu apa angele diundur barisa? Kon pada sholat isya disit gitu. Apa susahnya coba? Coba sekarang dari sekian ribu, sekian juta orang yang ada di stadion. Jam 6:30 siapa di antara mereka jam 7 izin? Arab wudu sholat coba. Subhanallah. Jadi kita harus waspada. Jangan kita itu seperti orang yang cuma mantuk-mantuk saja. Seakan-akan kita tidak sadar bahwasanya mereka itu memiliki misi di balik itu semua. Ya. Dan untuk membiayai mega proyek mereka tersebut, mereka rela untuk mengeluarkan uang miliaran bahkan mungkin triliunan dolar. Bukan rupiah. Ya. Siapa yang membiayai mereka? Mereka punya fond-fond. Punya lembaga-lembaga pendana kegiatan-kegiatan tersebut.
Yang sayangnya semakin besar uang yang mereka hamburkan, maka itu akan berbanding lurus dengan semakin berat apa? Siksa yang akan mereka rasakan nanti pada hari kiamat. Beda dengan orang Islam. Semakin banyak harta yang dia keluarkan di jalan Allah, maka apa? Peluang untuk mendapatkan nikmat Allah di surganya akan semakin apa? Besar. Sedangkan mereka, semakin banyak uang yang mereka keluarkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut, maka semakin berat siksaan yang akan mereka rasakan pada hari kiamat nanti. Dan makar mereka pasti akan berakhir dengan kesia-siaan di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 54, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan orang-orang kafir mereka berbuat makar. Mereka melakukan tipu daya. Wa makarallah, dan Allah akan membalas tipu daya tersebut. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah merupakan sebaik-baik pembalas tipu daya. Mereka berusaha bagaimanapun juga untuk mematikan cahaya Allah, maka sebaliknya Allah akan terus menyalakan cahayanya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka orang-orang kafir berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Tapi apa? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala justru akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak suka. Al-Quran surat As-Saff ayat 8. Contoh nyata bagaimana makar mereka itu berakhir dengan sia-sia. Diceritakan, ada seorang atau sekelompok misionaris yang berusaha untuk memurtadkan kaum muslimin di pedalaman Afrika. Di pedalaman mana? Afrika. Ceritanya mereka sukses. Mereka apa? Sukses. Sukses apa? Sukses memurtadkan kaum muslimin satu kampung. Apa? Satu kampung. Di Afrika, di Indonesia emang enggak ada. Banyak di Indonesia juga seperti itu. Ya, di Afrika berhasil dimurtadkan satu apa? Satu kampung. Itu kan suatu apa? Prestasi yang luar biasa. Akhirnya mereka tasyakuran. Tasyakuran. Bukan tasyakuran kayak kita ini. Tasyakuran, dikumpulkan seluruh penghuni apa? Desa tersebut di sebuah ruangan, sebuah aula. Mungkin di balai desa mungkin ya. Nah, dikumpulkan semuanya. Mereka bermaksud memberi hadiah. Kepada siapa? Kepada penghuni desa tersebut yang sudah taat kepada keinginan mereka. Dan apapun yang akan diminta, akan akan dikabulkan. Sudah mereka kumpul semuanya setelah memberikan sedikit pendahuluan, kebahagiaan mereka atas keberhasilannya memurtadkan penduduk satu desa tersebut berpindah ke agama Nasrani. Akhirnya mereka bertanya, sebagai bentuk syukur kami, maka kami akan memberikan kalian hadiah. Silahkan, mintalah apa yang kalian inginkan, niscaya kami akan kabulkan. Apa permintaan mereka? Semuanya serentak menjawab, kami ingin haji ke Baitullah. Apa permintaannya? Kami ingin apa? Haji ke Baitullah. Mereka apa? Mungkin ada yang pingsan mungkin. Sudah berhasil murtad, mintanya apa? Haji. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya hati mereka itu masih apa? Masih terikat dengan ajaran Islam. Dan itulah cita-cita mereka dari kecil sampai meninggal, cita-citanya pengen apa? Pengen haji. Dikira mereka sudah berhasil, ternyata akhirnya apa? Sia-sia. Ya. Ini salah satu contoh nyata. Bagaimana kesia-siaan uang yang mereka keluarkan dan itu sudah
sekian miliar atau sekian triliun. Ini adalah penafsiran yang pertama. Apa maksudnya tadi? Kalung mewah yang terbuat dari apa? Yang terbuat dari mutiara dan itu digunakan oleh istrinya Abu Lahab untuk apa? Untuk membiayai permusuhan kepada Nabi SAW. Penafsiran yang kedua, maksud dari hablum min masad adalah tali yang terbuat dari sabut yang dipintal. Terbuat dari apa? Sabut. Nah, dari sabut dipintal, dibuat apa? Tali. Tali ini biasanya digunakan untuk mengikat kayu bakar. Untuk mengikat apa? Kayu bakar. Istrinya Abu Lahab ini kan punya kebiasaan menyebar apa? Pohon atau kayu yang ada apanya? Duri-durinya. Nah ini nyarinya ini di mana? Nyarinya di padang pasir. Jadi istrinya Abu Lahab ini biasanya itu pergi ke padang pasir sambil mengalungkan tali dari sabut itu di mana? Di lehernya. Sudah kumpul apanya? Sabut tali sudah kumpul kayu berdurinya tadi, kemudian dia apa? Dia ikat dengan tali tersebut, lalu dia usung di malam harinya dia apa kan? Dia pasang di jalan yang biasa dilewati oleh Rasul SAW untuk berangkat kemana? Untuk berangkat ke masjid. Dan ini kata para ulama menunjukkan betapa dungunya akalnya siapa? Istrinya Abu Lahab. Bagaimana tidak dungu? Istrinya Abu Lahab itu adalah seorang apa? Pembantu rumah tangga? Tidak. Seorang apa? Seorang bangsawan. Seorang ningrat. Bagaimana dia menghinakan dirinya seorang ningrat? Pergi ke padang pasir sendirian. Bawa apa? Bawa tali sambil dia apa? Sambil dikalungkan di lehernya. Untuk apa? Untuk mencelakakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akibatnya nanti di akhirat dia akan membawa kayu bakar api neraka dan juga akan dililitkan di lehernya tali dari sabut yang bisa membakar apanya? Lehernya. Timbul pertanyaan. Ya, timbul apa? Pertanyaan. Talinya terbuat dari apa? Sabut. Istrinya Abu Lahab di mana? Di neraka. Apa enggak? Apa talinya? Apa talinya enggak terbakar? Wong tali terbuat dari apa? Dari sabut. Kalau sudah terbakar terus jadi apa? Jadi abu, berarti wis rampung. Iya. Nah, ini timbul pertanyaan seperti ini. Dan ini disebutkan oleh para ahli tafsir. Bagaimana seandainya ada orang yang ngomong siksaannya cuma pakai tali dari apa? Tali dari sabut. Sebentar aja di neraka langsung jadi apa? Jadi abu. Jangankan di neraka. Dilebokakan mengapa? Mengpawon yang apinya 1/70 panasnya apa? Api neraka aja langsung apa? Langsung jadi abu. Gimana kalau ada orang ngomong seperti itu? Gimana jawabannya? Hah? Gimana? Apa enggak terdetik pertanyaan itu tadi? Nah, nembe oh iya. Kodene kayak gue. Jawabannya kata para ahli tafsir, pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengabadikan tali tersebut. Caranya gimana? Setiap terbakar dikembalikan seperti apa? Semula. Terbakar, bikin lagi baru. Terbakar, bikin lagi. Berapa kali? Ya selama-lamanya. Karena istrinya Abu Lahab orang kafir, orang musyrik, dan orang musyrik di neraka berapa? Selama-lamanya. Apakah tetap akan abadi? Sama seperti abadinya kulit, daging, dan tulangnya para penghuni neraka. Ya. Kulit, tulang, dagingnya penghuni neraka setelah dibakar jadi arang, apa? Rampung siksaannya? Tidak. Dikembalikan seperti semula. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 56. Dalam surat An-Nisa ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara."
sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, niscaya kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Bagaimana siksaannya? Kullama nadijat juluduhum. Setiap kulit mereka itu matang dan hangus. Baddalnahum juludan ghairaha. Kami akan ganti dengan kulit yang apa? Yang baru lagi. Kullama nadijat, setiap matang, setiap gosong, dirubah lagi menjadi kulit yang baru. Apa tujuannya? Liyadzuqul azab. Supaya mereka merasakan apa? Siksaan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini penafsiran yang keberapa? Yang kedua. Penafsiran yang ketiga. Di antara yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Maksudnya itu adalah merupakan kiasan dari terbelenggunya istrinya Abu Lahab dari hidayah. Kiasan dari apa? Terbelenggunya istrinya Abu Lahab dari apa? Dari hidayah. Artinya apa? Mustahil istrinya Abu Lahab itu akan apa? Akan beriman. Karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang meninggal dalam keadaan apa? Kafir. Jadi kayak orang diikat mau kemana-mana tidak bisa. Tetap diikat dalam apanya? Dalam kekafiran dan kesyirikannya. Ini penafsiran yang keberapa? Yang ketiga. Penafsiran yang keempat. Maksud dari fi jidiha hablum min masad. Nanti di neraka lehernya istrinya Abu Lahab itu akan diikat dengan tali dari api. Kemudian digantung istrinya Abu Lahab itu dari tepian neraka. Digantung dari tepian neraka. Setelah digantung seperti kemudian dilemparkan kemana? Ke dasarnya. Setelah panas, matang, ditarik lagi. Kemudian ya kayak yoyo ya. Kayak yoyo, cuman ini manusia, diikat di mana? Di lehernya. Dari tepian neraka, masukkan lagi, semarem, tarik lagi. Itu selama-lamanya. Ini penafsiran yang keberapa? Yang keempat. Penafsiran yang kelima. Maksud dari fi jidiha hablum min masad adalah di tengkuknya, di lehernya akan dikalungkan rantai besi. Rantai besi panjangnya 70 hasta. Hasta berapa? Hasta kan dari ujung apa? Dari ujung apa ini? Jari sampai mana? Sampai siku. Ini 1 hasta. 70 hasta pira? Kutul ngendi? Hah? Kutul ngarep? Ya, sekitar itulah kira-kira. Loh, dawa temen singgung apa? Kata para ahli tafsir, rantai besi tersebut akan dimasukkan ke mulutnya. Mulutnya siapa? Istrinya Abu Lahab. Dikeluarkan maaf dari duburnya. Masih sisa ya? Masih sisa banyak. Buat apa? Buat mengikat seluruh tubuhnya seerat-eratnya. Itu siksaan istrinya siapa? Abu Lahab. Saya ulangi. Rantai besi panjangnya berapa? 70 hasta. Dimasukkan kemana? Dimasukkan ke mulutnya. Dikeluarkan dari mana? Dari duburnya. Sisanya diikatkan ke seluruh tubuhnya seerat-eratnya. Kemudian dibakar di api neraka. Tidak bisa bergerak apa-apa. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang menghormati. Penafsiran di atas menggambarkan kepada kita tentang bukti kebenaran ungkapan al-jaza'u min jinsil amal. Yang artinya balasan di akhirat disesuaikan dengan jenis perbuatan di dunia. Balasan di akhirat akan disesuaikan dengan jenis perbuatan yang dilakukan di mana? Di dunia. Istrinya Abu Lahab
Apa yang dilakukan di dunia? Gotong kayu. Yang isinya apa? Duri-duri. Di akhirat siksaannya apa? Gotong kayu dari apa? Api. Untuk bakar siapa? Untuk bakar suaminya. Di dunia dia pakai kalung. Yang digunakan untuk melakukan permusuhan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nanti di akhirat dia apa? Dijadikan yoyo. Dengan kalung juga yang dikalungkan di mana? Di lehernya. Dan ini banyak sekali nas-nas dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya ganjaran di akhirat akan disesuaikan dengan jenis perbuatan yang kita lakukan di dunia. Baik perbuatan itu baik maupun apa? Maupun buruk. Contoh perbuatan buruk yang lainnya. Minta-minta. Minta-minta. Itu perbuatan bagus apa jelek? Jelek. Apa ganjarannya? Hah? Apa kira-kira ganjaran yang pas, yang cocok dengan minta-minta? Hah? Apa? Bagus. Nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Maksudnya apa? Sirahnya tengkorak. Itu maksudnya. Loh, apa ini sesuai dengan perbuatannya di dunia? Letak kesesuaiannya di mana? Tidak tahu malu. Bagus. Orang yang minta-minta dan dia mampu untuk bekerja, dia akan datang. Dia itu telah membuang apanya? Rasa malunya. Dan malu itu tempatnya di mana? Di muka. Makanya orang yang nggak punya malu dinamakan mukanya muka apa? Muka tembok, muka gedek. Nah, itu menunjukkan bahwasanya malu itu tempatnya di mana? Di muka. Nah, ketika orang minta-minta di dunia, dia itu sudah membuang rasa malunya yang itu tempatnya di mana? Di muka. Maka ganjarannya di akhirat persis seperti perbuatannya di dunia, rasa malunya itu dia apa? Dibuang. Alias nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan mukanya berbentuk tengkorak. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma yazalur rajulu yas'alun nas. Manakala seseorang selalu meminta-minta kepada para manusia. Hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada daging di mukanya. Ini contoh balasan sesuai dengan perbuatan, manakala perbuatan itu perbuatan buruk. Perbuatan yang baik, contohnya apa? Menolong orang lain. Baik gak ini? Baik. Apa balasannya? Apa kira-kira? Balasannya dia akan ditolong oleh siapa? Oleh Allah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya ketika hambanya mau menolong siapa? Sesamanya. Makanya nek dijaluki tolong gue sing apa? Sing ikhlas. Ya, jaluki tulung sing ikhlas. Tulung lagi, anakku dilepok akan menganak tak wae duit. Itu maksudnya Sunda, itu namanya ta'awun, saling bantu-membantu dalam apa? Dalam keburukan, bukan itu maksudnya. Ya, tetangga kita butuh duit sama kita punya duit, ya kita apa? Kita bantu, ya. Itu adalah bentuk al-jaza'u min jinsil amal. Balasan di akhirat disesuaikan dengan apa? Jenis perbuatan di mana? Di dunia. Sampai di sini selesai tafsir surat Tabbat atau surat Al-Masad. Dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan memulai dengan membahas tafsir surat sebelumnya, yaitu surat apa? Yang saya baca tadi di rakaat pertama. Al-Fatihah, ya jelas dibaca. Surat apa tadi? Suratan pertama? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Insyaallah. Ustaz, sudah selesai tafsir Al-Masad.
Bukunya surat Al-Ikhlas orang muncul-muncul. Mohon maaf kepada jamaah sekalian, harap sabar menanti. Masih proses insyaallah ya. Tidak mudah ya. Itu butuh waktu yang tidak ringan, tapi insyaallah akan selesai insyaallah. Insyaallah nek urip dan diberi taufik dari Allah akan selesai insyaallah. Ada pertanyaan silakan. Setelah sholat asar, apakah betul tidak ada sholat sunnah? Jawabannya betul. Jawabannya betul karena itu salah satu waktu yang apa? Yang terlarang untuk apa? Untuk sholat. Namun, para ulama berbeda pendapat. Bagaimana seandainya kita masuk masjid, misalnya. Masuk apa? Masjid. Masuknya ya habis asar. Ya, artinya kita sudah sholat asar kemana gitu, kemudian kita pengen gasik subuhannya jam 6 kurang seperempat, kita sudah sampai masjid jam 5. Masuk masjid. Padahal kita tahu kalau masuk masjid itu apa? Disyariatkan untuk apa? Sholat apa? Tahiyatul masjid. Nah, dalam kondisi seperti ini kita sholat apa enggak? Ini yang disebutkan oleh para ulama dengan salatu dzawatil asbab. Sholat yang ada sebabnya. Ya, bukan sholat mutlak. Kalau sholat mutlak ya asal sholat gitu saja. Ini adalah sholat yang ada sebabnya. Para ulama berbeda pendapat. Kalau sholat mutlak mereka sepakat itu tidak boleh. Tahu-tahu sholat gitu saja tidak boleh kalau tidak ada sebabnya. Tapi orang masuk masjid. Ini gimana? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masuk terlarang. Ada yang mengatakan apa? Boleh. Termasuk contoh yang lainnya, sholat jenazah. Nah, kalau seandainya ada orang meninggal, sudah siap untuk dikuburkan pada asar. Gimana? Disolati apa ora? Nah, apa nunggu nganti maghrib, baru kita makamkan. Nah, ini jadi polemik di antara para ulama. Ya, jadi ini perlu dipahami. Mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam. Masing-masing punya argumen. Tapi kalau yang saya pribadi, saya yakini secara pribadi adalah kalau memang ada sebabnya tidak apa-apa. Kalau memang ada sebabnya tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah apa? Sholat sunnah mutlak. Ya, ada yang lain silakan. Ya. Mengusap muka sesudah salam itu apa hukumnya? Ada hadisnya. Ada hadisnya. Cuman hadisnya ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hadisnya bisa dijadikan sebagai argumen atau tidak? Sebagian ulama menilai hadisnya hasan. Sebagian ulama menilai hadisnya apa? Hasan. Hasan itu masih bisa masih bisa diamalkan. Dan sebagian ulama yang lainnya menilai hadisnya dhaif. Ya. Dan dalam hal seperti ini biasa para ulama berbeda pendapat antara dalam menilai sebuah hadis, apakah hadis ini hasan atau dhaif itu biasa. Dan itu nanti buntutnya akan kepada apakah disyariatkan atau tidak. Yang memandang hadisnya hasan ya berarti apa? Tetap dia apa? Syariatkan. Adapun yang memandang hadisnya dhaif ya apa? Mengatakan tidak perlu dipraktekkan dan kami memilih pendapat yang kedua. Kami memilih pendapat yang kedua berdasarkan pengamatan terbatas kami. Kelihatannya hadisnya itu lebih mendekati kepada derajat dhaif. Makanya saya tidak pakai mengusap. Dan saya akan menghormati orang yang mengusap kalau dia meyakini apa? Hadisnya kuat. Tapi nek kur melu-melu tok ya mbuh. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, berdoa sesudah sholat itu boleh apa enggak? Boleh. Berdoa sesudah sholat boleh. Yang tidak disyariatkan adalah doanya dipimpin. Itu yang tidak disyariatkan. Tapi kalau doa sendiri-sendiri setelah berzikir itu boleh. Dan tidak masalah. Cuman lebih afdol doa di dalam apa? Sholat. Ya, kalau mau dibandingkan mana yang lebih afdol antara doa di dalam sholat dengan doa setelah sholat, lebih afdol doa di dalam apa? Sholat. Kenapa? Karena ketika sholat kita sedang apa? Sedang berkomunikasi dan bermunajat dengan siapa? Dengan Allah. Berarti lagi dekat banget. Apalagi ke dalam posisi apa?
sujud. Kata Nabi, wa ammas sujudu fa'aktsiru fihi du'a. Adapun ketika sujud perbanyaklah apa? Membaca doa. Jadi boleh enggak apa-apa berdoa sudah sholat. Cuman sebaiknya tidak perlu dia apa? Dipimpin. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga permintaannya beda-beda. Imam sepuh pengennya husnul khatimah. Sing ngasih enom buri pengennya apa? Sing urung nikah ya pengen nikah. Kan beda-beda. Sing ngarep pengen jaluk mati, sing buri amin amin amin, orang ngerti apa sing diamini. Ya. Jadi makanya beda-beda. Nah, permintaannya apa? Beda-beda. Lagi pula memang enggak dicontohkan. Tapi ketika kita menghadapi kondisi seperti itu jangan bersikap ekstrim. Ya. Pokoknya bar salat salam langsung ngadeg. Ya, itu orang belum paham. Ya. Wah, kayak wong rata untunga kayak. Adanya orang salah apa? Salah persepsi, salah paham. Ya. Kita jadinya ndak zikir, ndak doa juga. Kemudian tujuan kita niatnya untuk mengingkari juga ndak tercapai pula. Orang malah pahamnya beda. Kayak wong ora gelem dongan-dongane pengennya menganggap kita aja. Karena sebagai orang yang salah paham, menganggap kita itu doanya enggak dikabulkan, dia saja yang dikabulkan, enggak mau doa. Ya, bagaimana caranya? Caranya ya silakan duduk saja di situ, cuman zikir sendiri, doa sendiri. Enggak perlu apa? Mengikuti apa yang dilakukan oleh imam tersebut, sambil kalau bisa memberi masukan kepada siapa? Kepada imamnya dengan bahasa yang apa? Santun. Ya. Dan juga harus siap untuk beradu argumen. Jangan cuma baru ngaji sepisan, rompisan, langsung apa? Nah, itu perlu siap-siap ya. Sehingga ketika ditanya, ini dalilnya apa? Mumet. Ya. Kenapa? Karena belajarnya baru sekali dua kali. Jadi harus berbekal ilmu dan adab ya dalam menegur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.